Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi dengan NIM J310200157 dari kelas 3C SIP E. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus yang saya kerjakan, yaitu kasus remaja. Kemudian untuk asesmennya itu sendiri, kasus saya itu bernama BA, kemudian jenis kelaminnya itu laki-laki dan berumur 15 tahun. Kemudian untuk dilihat dari status gizinya, berat badannya itu 52 kg dan tinggi badannya 158 cm. Untuk keluhan alergi, makanan disukai dan tidak disukai tidak disebutkan. Kemudian kebiasaan makannya dia tidak sarapan, tetapi biasanya mengkonsumsi susu saja. Kemudian untuk kebiasaan aktivitasnya, BA ini melakukan sekolah full day dan juga seringkali berolahraga futsal bersama teman-temannya seminggu sekali. Kemudian untuk syarat tujuan daripada penyelesaian kasus ini, yang pertama itu mengetahui berat badan ideal BA, kemudian menentukan prinsip dan syarat pemberian makanan untuk BA itu sendiri, kemudian menghitung kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat BA menggunakan rumus Nelson, dan juga menyusun menu sehari yang tepat untuk BA. Kemudian untuk syarat dan prinsip yang saya gunakan, yang pertama itu makanan yang dibuat itu bervariasi, kemudian menu yang disajikan adalah menu yang memiliki kandungan gizi yang seimbang, kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, kalori terpenuhi untuk menunjang aktivitas sehari-harinya, bahan makanan yang digunakan juga dalam kondisi yang baik, menu yang disajikan secara menarik, praktik, dengan pengolahan cepat dan kombinasi menarik yang disukai remaja. Kemudian untuk selanjutnya mengenai perhitungan. Untuk perhitungan sendiri, dilihat dari IMT-nya dengan berat badan 52 kg dan tinggi badan 158 cm, maka didapatkan IMT 20,83 dan itu merupakan rate yang normal. Kemudian untuk BBI-nya sendiri, dengan berat badan 52 kg dan tinggi badan 158 cm, didapatkan hasil 52,2 kg. Kemudian untuk kebutuhan basal menurut grafik Nelson dapat dilihat pada grafik di itu, PA memiliki kalori per kilogram berat badannya itu sebesar 50. Kemudian untuk langkah-langkah perhitungan menurut rumusnya, total keseluruhan kebutuhan energinya F kalori yang tadi ditambahkan dengan G kalori, maka didapatkan hasil 2202,2 kalori. Kemudian untuk kebutuhan gizi secara menyeluruhnya, yang pertama itu ada energi yang tadi didapat hasil 2202,2 kalori. Kemudian untuk karbohidratnya sendiri diambil sebanyak 60%. 60% dari kalorinya didapatkan hasil 330,33 gram. Kemudian untuk lemaknya sendiri diambil sebanyak 25% dan didapatkan hasil 61,17 gram. Kemudian untuk proteinnya sendiri itu berdasarkan perhitungan total energi dikurangi karbohidrat ditambah lemak, maka didapatkan hasil 82,58 gram. Kemudian untuk kebutuhan seratnya sendiri, berat badan aktual dibagi berat badan berdasarkan AKG dan dikalikan dengan kebutuhan serat, maka didapatkan hasil 35,36 gram. Kemudian dapat dilihat bahwasannya penyusunan menu yang saya lakukan di menu pagi itu, yang pertama ada nasi, kemudian scramble egg, kemudian ada sate tahu untuk protein nabatinya, kemudian ada salad untuk sayurannya. Kemudian di sini saya menggunakan jeruk untuk buahnya. Kemudian untuk snack pagi di sini saya, karena ternyata kebutuhan kalori yang dibutuhkan sangat banyak, jadi di sini saya memutuskan untuk menggunakan jagung susu karena memiliki kandungan kalori yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan gizinya. Kemudian untuk menu siangnya di sini saya menggunakan nasi juga. Kemudian untuk protein hewaninya sate taichan. Kemudian untuk protein nabatinya tempe goreng, dan untuk sayurnya itu sayur sop, kuah. Kemudian untuk buahnya di sini saya menggunakan pisang saja dan juga disajikan air putih. Dan untuk kebutuhan snack siangnya, karena memang seperti yang sebelumnya saya katakan bahwasannya kebutuhan akan kalorinya cukup tinggi, jadi di sini saya juga memutuskan untuk selingan siangnya menggunakan singkong kukus. Jadi singkong kukus dan air saja. Kemudian untuk makan malamnya di sini saya menggunakan jagung rebus sebagai sumber energinya. Kemudian ada steak untuk sumber proteinnya, tumis tahu untuk sumber protein nabatinya, tumis kangkung untuk sumber sayurnya. Dan juga di sini saya menggunakan jus mangga dan juga tambahan air seratnya. Dan untuk jika dilihat dari total kebutuhannya tidak jauh berbeda dengan total keseluruhan dari menu yang saya sajikan. Misalkan di energi total kebutuhannya itu ada 2202,20 gram dan saya menyusun menu dengan total energi 2202
9,36. Kemudian untuk proteinnya ada 82,58%, dan untuk total keseluruhan menu yang saya sajikan itu ada 81,81 gram, maka itu juga sudah memenuhi. Kemudian untuk total lemaknya di sini membutuhkan lemak sebanyak 61,17 gram, namun di menu saya ini ada 64,794 gram. Kemudian untuk karbohidratnya sendiri total kebutuhannya 330,33 gram, dan untuk menu yang saya sajikan ini ada 326,702 gram, dimana yaitu toleransi sebanyak 5%. Kemudian untuk seratnya sendiri itu total kebutuhannya itu sebanyak 35,36, sedangkan yang saya susun itu ada 35,777 gram nih. Sekian pemaparan kasus dari remaja. Nah, tentunya kita memerlukan APD yang lengkap dan juga memastikan bahwa alat dan bahan yang akan digunakan itu dalam keadaan yang bersih. Di menu yang pertama kita akan membuat scramble egg. Yang pertama pecahkan telur, kemudian diberikan sedikit garam untuk perasanya. Selanjutnya kocok telur tersebut. Goreng di minyak yang sudah panas. Jika sudah sedikit kering, baru setelah itu dikocok seperti ini. Setelah itu angkat dan sisihkan. Menu keduanya kita akan membuat sate tahu. Kemudian potong dulu tahunya. Sisihkan. Kemudian masukkan 4/3 kecap manis ke dalam mangkuk yang sudah disediakan. Beri sedikit garam dan juga lada jika diinginkan. Baru setelah itu masukkan si tahunya hingga seperti ini, didiamkan. Dan jika sudah didiamkan, tusuk tahunya seperti akan menusukkan sate seperti ini. Setelah itu dipanggang seperti ini dan dibaluri dengan bumbu-bumbu yang tadi hingga seperti ini. Tiriskan. Selanjutnya akan membuat salad. Potong wortel, kol, dan juga selada. Kemudian masukkan di larutan garam seperti ini supaya teksturnya sedikit empuk. Menu pagi siap untuk disajikan. Penyusunan menu selingan pagi. Di sini saya akan membuat jagung susu, potong jagung, dan kemudian diberikan susu kental manis hingga seperti ini. Siap disajikan. Yang selanjutnya penyusunan menu siang. Di sini menu pertama kita akan membuat sate taichan. Pertama-tama potong-potong dulu daging ayam yang sudah ditimbang seperti ini. Kemudian tusuk ke tusukan sate seperti ini. Setelah itu bumbui dengan garam dan juga lada dan didiamkan. Jika sudah, panggang di atas teflon seperti ini hingga seperti ini dan tiriskan. Selanjutnya akan membuat menu kedua yaitu tempe goreng. Di sini kita mencincang dulu bawang putih dan juga bawang merah untuk sayur sop nanti dan juga bumbu tempe goreng seperti ini. Dibalur dengan garam juga. Baru setelah itu digoreng hingga kecoklatan dan lalu tiriskan. Di menu selanjutnya kita akan membuat sayur sop. Ini kita potong-potong dulu buncisnya hingga berukuran seperti ini. Dilanjutkan dengan pemotongan wortel. Jika sudah, potong kolnya juga. Tumis bawang yang sudah dicincang tadi hingga harum. Masukkan air, bumbui, dan juga masukkan sayurannya. Tunggu hingga matang. Makanan siang siap disajikan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.